Assalamualaikum pemirsa Trans7, jumpa lagi dengan Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Dan Hasanah pagi ini mengangkat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang melawan kemusyrikan kaumnya dan Raja Namrud. Kenapa Nabi Ibrahim sering disebut Bapak Agama Tauhid? Dan apa saja jejak ajaran Nabi Ibrahim yang masih abadi hingga saat ini? Hidayah berupa keimanan dan keislaman adalah karunia dari Allah, Sang Maha Pengasih kepada hamba-hambanya. Para nabi dan rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah ketuhanan. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah semata. Dialah yang menciptakan alam raya beserta semua isinya. Dan saat tidak ada tuntunan risalah berupa wahyu dari Allah, Allah menganugerahkan kepada Ibrahim sebelum diangkat menjadi nabi untuk mencari di mana Tuhan yang sesungguhnya. Bukan Tuhan seperti yang disembah oleh kaumnya, yaitu berhala-berhala yang tidak memberi manfaat sedikit pun. Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk nabi yang diberi gelar Ulul Azmi. Kenabian Ibrahim tidak hanya diimani dan dipercayai umat muslim saja, tapi juga penganut agama Katolik, Kristen, dan Yahudi. Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar sebagai bapak para nabi, karena kedua putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail dan Ishak juga diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pengatur. Dan dari keturunan Nabi Ibrahim, Allah mengutus para nabi sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-163. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dihi wa أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Ibrahim diperkirakan hidup pada tahun 2000 sebelum Masehi, dan diperkirakan Nabi Ibrahim diberi umur hingga 175 tahun. Nabi Ibrahim adalah putra dari seorang pembuat patung yang bernama Azar. Azar sejatinya merupakan seorang laki-laki yang keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Tempat kelahiran Nabi Ibrahim adalah di kota Haran, Mesopotamia, yang kini berada di dalam wilayah negara Irak. Ketika dilahirkan, Mesopotamia adalah sebuah wilayah kekuasaan kerajaan Babilonia baru di bawah tahta Raja Namrud bin Kan'an. Raja Namrud adalah salah satu raja besar di masa itu. Beberapa peninggalan Babilonia yang masih ada hingga kini adalah sistem pembagian waktu. Raja Namrudlah manusia menetapkan bahwa dalam sehari terdapat 24 jam, dan dalam 1 jam terdapat 60 menit. Sedangkan 1 menit terdiri atas 60 detik. Dalam masa pemerintahannya, ia telah membangun Menara Babel yang merupakan gedung tertinggi pertama yang berhasil dibangun oleh umat manusia. Pencapaian dan kecerdasan Raja Namrud pada akhirnya berubah menjadi kesombongan dan menyamakan dirinya sebagai Tuhan. Tatkala sebuah ramalan menyebutkan bahwa nantinya ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan dan mengakhiri tahta Raja Namrud. Kepercayaan Raja Namrud akan ramalan tersebut membuatnya mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki. Tak ingin buah hatinya dibunuh, maka Azar dan sang istri memutuskan untuk menyembunyikan bayi Ibrahim di dalam gua. Dan atas kuasa Allah, Sang Maha Pengatur, sang bayi tumbuh dengan sehat. Perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menemukan siapakah Tuhan yang Maha Pencipta memiliki jalan yang berliku. Dikisahkan sebelum menemukan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim terlebih dahulu meyakini bahwa bintang adalah benda yang memiliki kuasa atas segala isi bumi. Dasar keyakinan Ibrahim di masa itu terhadap kuasa bintang adalah terangnya cahayanya di malam hari. Tetapi ketika bintang tenggelam dan tak terlihat lagi cahayanya, maka keyakinan Ibrahim atas kuasa bintang langsung musnah. Ibrahim muda akhirnya meyakini bahwa bulan adalah Tuhannya. Tapi ketika fajar tiba dan bulan tenggelam, maka seketika itu pula keyakinan Ibrahim terhadap kebesaran bulan sirna.
Matahari dengan pancaran sinarnya yang menyinari bumi di siang hari akhirnya menjadi sebuah benda yang diyakini Ibrahim memiliki kedahsyatan. Saat siang hari, Ibrahim amat takjub akan kemegahan sang surya dalam menerangi bumi. Tetapi ketika matahari tenggelam di ufuk barat, sekali lagi ia berubah keyakinan. Ibrahim tak lagi mempercayai bahwa matahari memiliki maha daya untuk mengatur kehidupan manusia dan alam semesta, seperti diabadikan dalam surat Al-An'am. Adanya rutinitas terbitnya matahari dan bulan pada akhirnya membuat Ibrahim menyadari bahwa pada dasarnya ada sebuah kekuatan dan zat yang maha besar yang mengatur keteraturan kehidupan dan seluruh isi bumi. Dan saat itulah Ibrahim berhasil menemukan keesaan Tuhan. Meyakini bahwa Rob yang maha besar yang menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Dan yang terpenting hanyalah Allah semata, Tuhan yang wajib disembah. Proses penemuan keimanan Ibrahim akan keesaan dan kekuasaan Allah yang maha besar berjalan dengan sendirinya, tanpa ada orang atau nabi yang mendakwahkan jalan tauhid. Subhanallah, inilah salah satu nikmat Allah sang maha besar terhadap Nabi Ibrahim. Dalam proses penemuan ketauhidan yang mengesahkan Allah SWT telah tercatat dalam kitab suci Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-75 hingga 79. Keteguhan keimanan Nabi Ibrahim pada akhirnya telah diganjar oleh Allah SWT. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Ayahanda Nabi Ibrahim, Tuan Azar, adalah seorang pematung. Dan bukan sembarang patung yang dibuat, melainkan patung yang disembah alias berhala. Inilah konflik batin pertama yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Pada dasarnya ia adalah seorang anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Tetapi hati sucinya sebagai salah satu hamba pilihan Allah mengatakan bahwasannya menyembah berhala adalah sebuah kesesatan. Maka tatkala Allah telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai nabi, maka orang pertama yang ia ajak untuk mengakui keesaan Allah SWT adalah ayahandanya. Inilah ujian pertama dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Dakwah pertama yang ia lakukan kepada ayahandanya mendapat tentangan dan penolakan. Meski sang ayah menolak untuk mengimani keesaan Allah, rasa sayang Nabi Ibrahim kepada ayahandanya tak pernah padam. Bahkan sang Nabi memintakan ampun atas dosa syirik yang dilakukan ayahandanya kepada Allah SWT, Sang Maha Pengampun. Namun penyekutuan Tuhan selain Allah adalah perkara besar yang tak akan mendapat ampunan selain bertobat dan berucap La ilaha illallah. Perkara ini berlaku kepada setiap umat manusia, tak terkecuali keluarga para nabi. Cerita permohonan ampun Nabi Ibrahim atas dosa sang bapa dikisahkan dalam surat At-Taubah ayat ke-113 dan ayat 114. Kepercayaan masyarakat di wilayah Mesopotamia di masa Nabi Ibrahim adalah kepercayaan terhadap banyak dewa dan pemujaan terhadap berhala atau paganisme. Keutamaan dakwah Nabi Ibrahim adalah membawa umatnya menuju jalan tauhid. Dan salah satu bentuk nyata tindakan Nabi Ibrahim untuk menghentikan pemujaan umatnya terhadap berhala adalah dengan menghancurkannya. Di masa itu, pemujaan terhadap berhala bukanlah urusan pribadi masyarakat Mesopotamia belaka. Negara dan pemerintahan Raja Namrud telah menjadikan paganisme sebagai landasan negara. Tindakan Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala pada akhirnya memicu amarah sang penguasa. Penghancuran berhala adalah sebuah tindakan penghinaan terhadap keyakinan dan agama bangsa Babilonia. Sang Raja Namrud dengan kekuasaannya akhirnya menjatuhkan hukuman yang maha berat atas tindakan tersebut. Tapi keteguhan dan keimanan Nabi Ibrahim kepada Allah SWT tak tergoyahkan sedikitpun. Niat suci untuk membimbing kaumnya kepada jalan yang terang dan lepas dari jerat kesesatan paganisme telah terpatri kuat dalam hati sang Nabi. Raja Namrud dan pemerintahannya akhirnya memerintahkan pembakaran Nabi Ibrahim hidup-hidup. Hancurnya berhala yang menjadi sesembahan Raja Namrud dan rakyatnya sejatinya merupakan penghinaan terbesar atas titah penguasa. Jatuhnya putusan hukuman bakar atas dirinya tak sedikit pun menciptakan ketakutan dalam diri Nabi Ibrahim. Sang manusia terpilih yakin dan percaya bahwa tindakannya adalah benar dan Allah SWT dengan segala kuasanya akan selalu melindunginya. Dan benarlah kuasa Allah atas segala isi bumi. Atas kehendaknya, api yang membakar tubuh Nabi Ibrahim kehilangan sifat panasnya.
Kisah pembakaran sekaligus mukjizat Nabi Ibrahim terdokumentasi dalam Al-Quran pada surat Al-Anbiya ayat ke-68 hingga 70. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak. Kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatan bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nabi Ibrahim memiliki dua istri, yaitu Siti Sarah dan Siti Hajar. Dari Siti Sarah lahirlah Ishak yang kemudian juga diangkat menjadi nabi. Nabi Ishak merupakan nabi yang menjadi nenek moyang bangsa Yahudi dan penganut Nasrani. Keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak yang juga diangkat menjadi nabi adalah Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Yunus, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasah, Nabi Ayub, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, dan Nabi Isa. Siti Hajar memberikan Nabi Ibrahim seorang putra, yaitu Ismail, yang juga diangkat menjadi nabi. Keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail adalah bapak moyang bangsa Arab sekaligus moyang dari Rasulullah, sang nabi terakhir. Penganut Yahudi dan Nasrani percaya bahwasannya Nabi Ibrahim adalah bapak para nabi. Tapi ingkarnya kedua umat tersebut atas kerasulan Muhammad menjadi dasar kesesatan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah secara tegas menjelaskan agama Nabi Ibrahim, dan Islamlah agama sang nabi, bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-135. Tak lama setelah kelahiran Ismail, maka Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu untuk membawa Siti Hajar dan bayinya pergi ke suatu daerah yang kering dan tandus. Keimanan Nabi Ibrahim kembali diuji, meninggalkan sang istri dan bayi yang masih berumur hitungan hari di tanah asing dan tandus bukanlah sebuah perkara yang mudah. Nabi Ibrahim meninggalkannya dengan memberi bekal sedikit kantung makanan berisi kurma dan wadah air. Kenapa engkau meninggalkan kami di lembah tak berpenghuni ini? Siti Hajar berkali-kali bertanya. Namun Nabi Ibrahim tak menoleh dan tak menjawabnya, lalu pergi meninggalkan Siti Hajar dan Ismail. Apakah Allah yang memerintahkan engkau? Nabi Ibrahim baru menjawab dan membenarkannya. Jika Allah yang memerintahkannya, maka Allah tidak akan meninggalkan kami, ujar Siti Hajar. Inilah ujian tauhid bagi Siti Hajar. Lalu Nabi Ibrahim berdoa, ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Ya Rob kami, agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepadamu, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Lembah yang dihuni oleh Siti Hajar dan Ismail ini merupakan cikal bakal kota Mekah. 2 hari setelah Nabi Ibrahim meninggalkan dirinya, bayi Ismail menangis kehausan. Siti Hajar yang kebingungan akhirnya berlari menuju bukit yang bernama Bukit Syafa. Ketika tak menjumpai sumber air dan seorang pun di sana, maka ia kembali berlari menuju bukit lainnya yang bernama Bukit Marwah. Semakin lama, tangisan bayi Ismail semakin keras, sehingga menambah kepanikan Siti Hajar. Ia berlari dari Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali demi menemukan sumber air. Dan pada akhirnya, hal ini diabadikan sebagai salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Usaha Siti Hajar dalam menemukan sumber air pada akhirnya dibalas oleh Allah dengan keluarnya pancaran air tepat di tanah yang dijejak oleh bayi Ismail. Air itu dikenal dengan air Zam-Zam yang dijamin tak akan mengering hingga hari kiamat tiba.
Nabi Ibrahim kembali diuji oleh Allah. Inilah ujian yang maha berat. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Pada awalnya ia ragu akan kebenaran wahyu yang datang melalui mimpi itu. Tetapi ketika mimpi yang sama datang hingga 3 kali, maka naluri hatinya memantapkan dirinya bahwa itu adalah perintah Sang Maha Pencipta padanya. Kemuliaan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tampak ketika keduanya menjalani perintah penyembelihan tersebut. Meski di antara bapak dan anak itu terdapat ikatan kasih sayang yang erat, mereka ikhlas dan ridho untuk saling berpisah sesuai dengan kehendak Allah. Ismail berkata, "Wahai ayahanda, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar." Allah Sang Maha Pengasih lagi Maha Bijaksana pada akhirnya mengganjar keikhlasan keduanya dengan limpahan pahala dan status sebagai penghuni surga. Tepat sebelum pisau memotong tenggorokan, Allah mengganti tubuh Nabi Ismail dengan sebuah ternak yang besar. Inilah yang menjadikan dasar ibadah kurban yang diwajibkan bagi seluruh umat muslim. Oleh karena itu pada tanggal 10 Zulhijjah telah ditetapkan Allah sebagai hari raya kurban. Hari itu adalah hari istimewa bagi umat muslim. Hari Idul Adha merupakan momentum bagi umat muslim untuk mengamalkan sebagian hartanya berupa hewan ternak. Kemuliaan Nabi Ibrahim dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 125. Suatu waktu, Nabi Ibrahim mengunjungi putranya Ismail yang sudah berkeluarga. Setelah melepas rindu, Nabi Ibrahim pun berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya Allah menyuruhku menjalankan perintah." Ismail menjawab, "Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Rabb-mu." Nabi Ibrahim menunjuk ke tumpukan tanah yang lebih tinggi dan berkata, "Sesungguhnya Allah menyuruhku membuat suatu rumah di sini." Saat itulah Nabi Ibrahim dibantu putranya Ismail mendirikan Baitullah. Setelah bangunan tinggi, Nabi Ismail membawa batu untuk menjadikan pijakan Nabi Ibrahim. Batu itulah yang akhirnya disebut Maqam Ibrahim atau tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Kemudian keduanya berdoa, "Wahai Rabb kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Di saat pembangunan Ka'bah hampir usai, Allah menurunkan sebuah batu dari surga. Dan ketika batu tersebut sampai ke bumi, Nabi Ibrahim dan Ismail memanjatkan syukurnya kepada Allah. Dan mereka berdualah yang meletakkan batu tersebut pada tempatnya di bagian Ka'bah. Dan batu itu adalah Hajar Aswad. Inilah Baitullah atau Ka'bah yang terpelihara hingga ribuan tahun. Tak hanya sebagai kiblat, memutari Ka'bah sebanyak 7 kali yang disebut tawaf merupakan salah satu rukun haji. Dan salah satu sunnah dalam ibadah haji adalah mencium Hajar Aswad. Ka'bah, Hajar Aswad, air Zam-Zam, dan ibadah haji, serta ibadah kurban merupakan jejak yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang mendapat julukan Ulul Azmi. Selain jejak yang kemudian menjadi prosesi ibadah bagi umat Nabi Muhammad ini, juga terdapat jejak Nabi Ibrahim yang banyak dikunjungi para peziarah, yaitu di wilayah Urfa, Turki. Konon disinilah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Di kawasan ini terdapat kolam ikan yang cukup luas, berisi beragam ikan yang berwarna hitam. Bagi keyakinan warga setempat, ikan-ikan itu tidak boleh dimakan. Tak jauh dari kolam itu terdapat tempat kelahiran Nabi Ibrahim yang diapit 2 masjid, yaitu Masjid Maulid Hilal yang didirikan pada tahun 1808 Masehi dan Masjid Maulid Hilal Baru yang didirikan pada tahun 1980. Di belakang masjid terdapat bukit yang menjadi tempat Nabi Ibrahim dilempar ke pembakaran. Di bukit ini masih berdiri 2 tiang besar dan bekas reruntuhan bangunan kuno. Keturunan Nabi Ibrahim melahirkan para nabi yang melanjutkan risalah tauhid. Dari istri pertama, Siti Sarah, lahirnya Nabi Ishak, yang kemudian keturunan berlanjut hingga Nabi Yakub yang menjadi cikal bakal keturunan Bani Israel. Dari garis keturunan inilah lahirlah para nabi, seperti Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman. Sementara dari Siti Hajar lahirlah Nabi Ismail yang keturunannya berlanjut hingga Nabi Muhammad SAW. Suku bangsa Arab dan Yahudi pada dasarnya memiliki satu garis keturunan, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi kedua suku bangsa tertua ini terus-menerus bertikai sepanjang zaman.
Salah satu dasar abadinya pertikaian di antara kedua bangsa penghuni kawasan Timur Tengah adalah sikap bangsa Yahudi terhadap bangsa Arab yang beragama Islam. Mereka tidak mempercayai atas kerasulan Nabi Muhammad SAW meskipun sudah dijelaskan dalam kitab mereka. Dasar ingkarnya mereka atas kerasulan Nabi Muhammad adalah garis keturunan Nabi Muhammad yang berasal dari suku Arab, bukan dari garis keturunan mereka. Bangsa Yahudi percaya mereka adalah bangsa yang terunggul di dunia dan tak mungkin mengimani Nabi dan Rasul yang berasal dari bangsa lain terlebih bangsa Arab. Karena kesombongan inilah mereka akan terus menentang agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Kaum Yahudi dan Nasrani merasa menjadi pengikut agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah menegaskan kekeliruan mereka, seperti diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Mereka berkata, hendaklah kamu menjadi penganut agama Yahudi dan Nasrani. Niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah tidak. Bahkan kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia. Nabi Ibrahim itu golongan orang musyrik. Inilah yang menjadi dasar kenapa pertikaian di antara bangsa Israel dan kaum Muslim terus terjadi, bahkan hingga di akhir zaman. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, kaum Yahudi akan senantiasa menyalakan api peperangan dan membuat kerusakan di muka bumi. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Semoga informasi tadi memberi manfaat dan semangat mengawali pagi dengan sejuta inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.